Mari kita sekarang baca. Ini berkaitan dengan takut dan khawatir ya. Ini bab 7 dari buku, nanti kita baca di bawah judul bukunya. Ya, kita lihat ini perjuangan yang harus kita lakukan. Jadi jangan anggap bahwa kita nanti pindah ke desa atau pindah ke tempat yang terpencil itu sudah tenang, nggak ada perjuangan yang harus kita lakukan. Itu salah besar. Mari kita baca. Apa yang telah dilakukan dosa? Lebih jelas lagi, kita perlu memahami isu-isu yang dipertaruhkan dalam konflik besar yang sedang kita hadapi. Ya, jadi sekarang ini lebih jelas lagi kita perlu memahami isu-isu yang dipertaruhkan dalam konflik besar yang sedang kita hadapi. Ya, jadi di dalam sisa waktu ini kita harus lebih cerdas dibandingkan kita dahulu. Pengetahuan-pengetahuan kita segala hal harus kita tahu. Pondok daun kita harus paham. Dulu mungkin kita tidak, tapi sekarang kita harus lebih jelas. Kita perlu memahami lebih sepenuhnya nilai kebenaran firman Allah dan bahaya membiarkan pikiran kita dialihkan dari oleh si penipu besar tuh. Jadi kita harus lebih sepenuhnya memahami nilai kebenaran firman Allah ya. Jadi dalam periode yang paling terakhir melalui dosa seluruh tubuh manusia menjadi gila, katanya Nyawet ya, gara-gara dosa. Jadi karena tadi kayak iri hati itu merusak semua kemampuan. Jadi makanya dibilang dosa itu bikin manusia jadi kayak gila. Pikiran diselewengkan, imajinasi jadi rusak. Dosa telah merendahkan kemampuan jiwa, godaan dari luar menemukan jawaban di dalam hati, dan tanpa disadari kaki berbelok ke arah kejahatan. Ya, sebagaimana pengorbanan atas nama kita telah sempurna, demikian pula ya pengorbanan Yesus dengan sempurna. Demikian pula pemulihan kita dari kecemaran dosa haruslah sempurna ya. Jadi kita baca tadi kan apa yang membuat si Adam dan Hawa dia harus menebus akibat dari perbuatan dosanya dia sendiri ya. Dosanya dipikul oleh Yesus, tapi kecemaran dari dosa itu tidak bisa dihilangkan dari dia. Dia harus pikul dibagi dirinya sendiri ya. Pemulihan kita dari kecemaran dosa haruslah sempurna. Nah, kita yang harus membenahi sendiri kecemaran dosa itu. Tidak ada tindakan kejahatan yang dapat dimaafkan oleh hukum Allah. Tidak ada ketidakbenaran yang dapat luput dari hukumannya. Ketika Injil tidak mengakui standar apapun selain kesempurnaan karakter ilahi, ya. Jadi demikian juga calon-calon 144.000 tuh di dalam bacaan yang lain ya, tidak kita baca di sini. Dikatakan kita memang tidak akan merasai kematian, tapi kita harus tetap membayar ya. Kita harus membayar hukuman, yaitu dengan nanti mengalami kesusahan, aniaya-aniaya yang kita nggak tahu tingkat berat ringannya itu seperti apa. Itu adalah kebijaksanaannya Tuhan. Jadi artinya tidak ada kejahatan yang dapat dimaafkan oleh hukum Allah. Jadi tetap harus ditebus. Nah, itu ditebusnya dengan kesusahan. Dan kesusahan itu terjadi di dalam 40 hari yang tadi. Makanya walaupun kita pindah ke desa, bukan berarti di sana tidak ada aniaya, tidak ada kesulitan. Karena kita harus menebus dosa kita di sana. Karena kita tidak akan merasai kematian, kita akan rasakan tuh segala semua aniaya di sana sebagai tebusan terhadap pelanggaran hukum kita, yaitu dosa-dosa pribadi kita. Tapi kalau dosa-dosa yang di luar kemampuan kita akan dipikul oleh Yesus. Itu hukum pembenaran oleh iman. Dibutuhkan ketekunan. Nah, ini kita baca yang berikutnya. Kesalahan tidak dapat diperbaiki dan reformasi perilaku juga tidak dapat dilakukan dengan upaya lemah dan terputus-putus. Jadi harus konsisten, harus tegas ya. Pembangunan karakter adalah pekerjaan bukan untuk sehari, bukan untuk 1 tahun, tetapi untuk seumur hidup. Nah, coba lihat, pembangunan karakter itu pekerjaan yang sulit, harus setiap hari, setiap 1 tahun, ya bukan 1 tahun, bukan 1 hari, tapi seumur hidup. Tanpa usaha yang terus-menerus dan aktivitas yang konstan tidak akan ada kehidupan ilahi, tidak akan ada pencapaian mahkota pemenang. Ya, mari kita baca yang diwarnakan merah. Ya, dibutuhkan biaya yang sangat besar untuk kembali. Cara kembali dapat diperoleh hanya dengan perjuangan keras, inci demi inci, jam demi jam. Jadi artinya kita harus benar-benar, kalau inci itu inci demi inci, jam demi jam. Mungkinkah kita masih bekerja seperti hari-hari sekarang ini, bekerja bagi orang dunia? Padahal
inci demi inci, jam demi jam. Nah, karena ada waktu-waktu di mana kita kerja bagi orang dunia. Kalau begitu, ini jelas-jelas tidak bisa kita lakukan dengan keadaan kita sekarang. Kita harus tinggalkan lapangan pekerjaan kita sekarang. Pencarian nafkah kita harus kita hentikan, kita berjuang keras bagaimana memenangkan diri kita ini. Ya, karena kita harus hari demi hari, bukan untuk satu hari, bukan untuk 1 tahun, tapi seumur hidup. Terus di bawah lagi dijelaskan cara kembali dapat diperoleh hanya dengan perjuangan yang keras, inci demi inci. Jadi, setiap jengkal itu kita harus perjuangkan, jam demi jam. Ya, dalam satu saat dengan tindakan yang tergesa-gesa dan tidak waspada, kita dapat menempatkan kita dalam kuasa kejahatan. Nah, kalau kita nggak waspada, kita jatuh di dalam kuasa kejahatan. Tetapi dibutuhkan lebih dari 1 saat untuk mematahkan belenggu dan mencapai kehidupan yang lebih suci. Jadi lebih dari 1 saat. Ya, tujuannya mungkin sudah terbentuk. Jadi tujuan kita itu bagaimana mencapai menjadi manusia yang baru itu sudah terbentuk. Tujuannya sudah dibukakan kepada kita. Pekerjaannya juga sudah dimulai. Ya, pekerjaan Victor Uteh, pekabaran malaikat keempat sudah menggabungkan diri dengan pekabaran 3 malaikat itu sudah dimulai. Pekabaran pengumpulan 144.000 sudah dimulai. Tapi pencapaian ini membutuhkan kerja keras, waktu, ketekunan, kesabaran, dan pengorbanan. Tuh lihat, ada kerja keras, ada waktu, kombinasi ya. Kerja keras, waktu, ketekunan, kesabaran, dan pengorbanan. Tadi kita lihat kombinasinya adalah apa? Waktu, terus sarana tempat ya. Ya, tempat dan ikut sertanya Tuhan. Ya, tadi kan kita baca seperti itu yang dialami oleh siapa tadi? Musa ya. Jadi tempat itu juga menentukan ya. Jadi kombinasi semuanya, waktu, tempat, dan kerjasama dengan Tuhan itu yang membuat Musa berhasil ya. Nah di sini kita dikatakan kerjasama, waktu, ketekunan, dan kesabaran dan pengorbanan. Jadi kita jangan buang-buang waktu. Kapan dimulainya? Ya mulai dari sekarang ini. Tentukanlah kapan saudara mau berhenti kerja, kapan saudara mau pindah, itu saudara harus tentukan karena Anda butuh waktu inci demi inci, jam demi jam. Ya, mari kita baca. Kenapa harus sesegera mungkin? Mari kita baca. Kita tidak bisa membiarkan diri kita bertindak berdasarkan dorongan hati. Nggak bisa ngikutin maunya kita. Kita tidak boleh lengah sedikit pun, dikepung oleh godaan yang tak terhitung jumlahnya tuh. Kita tuh dikepung, kita harus melawan dengan tegas atau ditaklukkan tuh. Kita melawan atau kita kalah. Jika kita sampai pada akhir kehidupan yang pekerjaan kita yang belum selesai, nah ini yang tadi saya sampaikan. Bagaimana kalau 40 hari kita nggak berubah, masih gini-gini aja? Ya, kita lihat di sini, jika kita sampai pada akhir kehidupan dengan pekerjaan kita, jika kita sampai pada akhir kehidupan dengan pekerjaan kita yang belum selesai, tuh, jadi 40 hari kita nggak selesai menjadi manusia baru. Adakah Tuhan memaklumi? Kita baca. Itu akan menjadi kerugian yang kekal. Bukan kerugian yang cuma sesaat, 2 saat. Nanti ada kesempatan yang berikutnya. Kalau dibilang kekal, artinya sudah nggak ada harapan. Jadi bisa dibayangkan, Musa butuh 40 tahun. Ya, Yohanes butuh 30 tahun. Ya, Yeremia tadi 40 tahun. Ya, kita tinggal 1 tahun berapa bulan ini. Ya, artinya jangan buang-buang waktu, saudara. Dan kita harus ngejar keberhasilannya Musa yang 40 tahun, keberhasilannya Yohanes yang 30 tahun, keberhasilannya Yeremia 40 tahun. Kita harus pangkas dalam waktu yang cuma 1 tahun. Padahal kita tahu kekuatan kita nggak seperti kekuatannya Musa. Kekuatan kita tidak seperti kekuatan Yeremia. Kekuatan kita tidak seperti Yohanes Pembaptis. Itu bagaimana kita bisa menang hanya dalam 1 tahun? Coba 1 tahun banding 40 tahun berapa persen coba? 40 tahun kali 365 hari. Dikali sama dengan 1 tahun. Kita coba bandingkan aja lah berapa persennya itu 1 tahun kita berapa bulan nih. Hitungan hari cuma berapa ratus hari, berapa ribu hari dibandingkan si Musa, Yohanes Pembaptis, Yeremia. Ya, jadi kita punya waktu sangat singkat. Jadi kalau saudara masih santai-santai, nunda-nunda nanti aja lah, nanti aja. Nanti kalau nggak selesai bagaimana?
Kalau kita ujung dari 40 hari masih seperti kayak kita gini-gini aja, ya sudah, upahnya sudah terjawab tuh. Ya, kerugian yang kekal. Kehidupan Rasul Paulus adalah sebuah konflik yang terus-menerus dengan dirinya. Nah, ini contoh diberikan tentang Yohanes Paulus. Bagaimana seorang Paulus. Kita tahu Paulus tidak menjalani pendidikan 40 hari loh. Ya, kita dikasih contoh orang yang bagaimana betapa singkatnya dia membenahi dirinya. Nggak butuh 30 tahun, nggak butuh 40 tahun. Kita dikasih contoh ini. Ya, kita baca sama-sama. Kehidupan Rasul Paulus adalah sebuah konflik yang terus-menerus dengan dirinya sendiri. Ia berkata, aku mati setiap hari. Kehendak dan keinginannya setiap hari bertentangan dengan tugas dan kehendak Allah. Alih-alih mengikuti kecenderungan, nah, ya, dia lawan tuh dirinya. Ia melakukan kehendak Allah. Meskipun hal itu bertentangan dengan naturnya. Ya, jadi secara alamiahnya dia tuh bertentangan. Tapi dia keras, dia lawan dirinya. Jadi kalau kita mau menang, kita terapkan sebagaimana Paulus. Paulus tidak membutuhkan 40 hari. Paulus dalam waktu yang sedemikian singkat, ya, dia di tengah jalan naik kuda, dikasih buta matanya dalam waktu singkat. Dia harus memutuskan mau bertobat atau tidak. Ya, ketika dia bertobat, dia tidak ada mundur-mundur lagi. Dia langsung gaspol. Dia tidak ada sedih-sedih dengan karakternya, dengan kedudukannya yang tinggi itu dihina-hina oleh prajurit-prajuritnya dia sendiri. Kita harus tiru pengalamannya Paulus tersebut. Pada akhir hidupnya yang penuh dengan konflik, sambil melihat kembali perjuangan dan kemenangannya, ia dapat berkata, ini pada akhirnya. Adakah Paulus menyisakan pekerjaan yang belum selesai? Ini contoh, ya. Ia dapat berkata, aku telah berjuang dalam pertandingan yang baik. Aku telah apa tadi? Kok hilang kata-katanya di atasnya? Aku telah mencapai kemenangannya. Oh, aku telah menyelesaikan perjalananku. Aku telah memelihara iman dan aku telah menerima mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada waktu itu. Ya, kita harus mencapai akhir dari 40 hari adalah sama seperti yang diucapkan oleh Paulus ini. Jangan sampai ada yang disisakan di dalam pendidikan 40 hari kita. Kalau kita sisakan, ya hasilnya yang seperti tadi, yaitu kerugian kekal. Jadi jangan buang-buang waktu, Tuhan. Saudara-saudara, jangan tunda-tunda, jangan banyak tawar-tawar, jangan nanti takut begini, nanti kalau saya berhenti kerja, nanti khawatir bagaimana ya. Tidak seorang pun akan terangkat ke atas tanpa usaha yang keras dan tekun atas namanya sendiri. Semua harus terlibat dalam peperangan ini untuk diri mereka sendiri. Tidak ada orang lain dapat berperang. Kita nggak ada calo, nggak bisa titip, kamu aja yang berjuang deh, saya tinggal tidur manis, duduk manis. Orang tua nggak bisa bantu anak, anak nggak bisa bantu orang tua. Masing-masing kakak nggak bisa bantu adik, adik nggak bisa bantu kakak. Oke? Kira-kira demikian bacaan kita yang barusan. Judulnya tadi apa, Del? Aku lupa. Oh, ini bab 7 masih ada pertarungan. Ini dari buku Beyond apa tadi? Boleh dilihat, Del? Ini buku adanya di website, ya, A New Life Revival and Beyond, halaman 59 sampai, wah ini saya kurang nih, nanti saya tambahin. Ya, nanti saya lihat lagi. Ya, ini adanya di website bukunya ini. Saya nggak dapat buku fisiknya ya. Oke, lanjut. Lalu bagaimana ini? Kita masih ketakutan ini. Bisa nggak kita menang nih? Kita ini kerjaannya tawar-tawar terus kan? Ya, kita coba lihat. Lalu bagaimana? Kita coba lihat nih. Yang berikutnya adalah, ini waktu tinggal 15 menit ya. Mudah-mudahan bisa tuntas ya. Ya, ini, nah ini kan, kita masih khawatir juga. Lalu bagaimana nih? Nah ini ya, ini buku yang sama, Revival and Beyond, hanya diselamatkan di dalam Kristus. Mengapa khawatir? Ini judul bukunya, bukan saya yang buat. Ini bukunya yang buat, subjudulnya seperti itu. Kehidupan di dalam Kristus adalah kehidupan yang tenang. Ya, 15 menit kita habiskan ini. Tetapi harus ada kepercayaan yang menetap dan damai.
Kita lihat kehidupan di dalam Kristus adalah kehidupan yang tenang. Jadi kita ini sekarang gerasa gerusu, kepanikan, ketakutan, bingung lah segala macam, bersungut-sungut, panik lah segala macam, marah-marah lah ketika kita suruh berhenti kerja lah segala macam, kebingungan. Itu menunjukkan bahwa kita belum hidup di dalam Kristus. Dikatakan oleh Nyonya White di sini, hidup Kristus itu, orang yang hidup di dalam Kristus, itu hidupnya tenang. Ya, adakah seperti Daniel, saudara lihat, waktu dia menjalani mau masuk ke kandang singa, mau masuk ke dalam dapur api, adakah dia panik, kebingungan, terus lari sana lari sini, terus aduh keringat dingin tuh sampai sampai gemeteran kakinya sudah bisa jalan? Ada nggak seperti itu? Tidak. Kita nggak pernah temukan umat Allah dalam contoh-contoh kepanikan, ketakutan, keringat dingin semuanya, getar semua badannya. Nggak ada kita temukan seperti itu. Semuanya tuh tenang menghadapi. Padahal ujiannya itu tidak ada satu manusia pun yang pernah mampu bertahan di dalam dapur api, mampu di dalam kandang singa. Sampai detik ini belum pernah ada manusia yang bisa seperti itu. Tapi kenapa dia bisa tenang? Ya, kita lihat harus ada kepercayaan dan yang menetap dan damai. Nah, itu dia. Kelemahan Anda disatukan dengan kekuatannya, ketidaktahuan Anda dengan hikmatnya, kelemahan Anda dengan kekuatannya yang kekal. Jadi sesuai judulnya, mengapa khawatir? Ciptakanlah hidupmu yang tenang. Hiduplah di dalam Kristus seperti Daniel, Ayub, Yusuf, ya. Itu semuanya nggak ada yang takut, nggak ada yang gemeteran, keringat dingin, ya, dengkul bergetar, nggak ada. Nggak ada yang model kayak kita nih maju mundur, mau jalanin apa enggak ya, mau jual semuanya apa enggak ya, mau berhenti kerja apa enggak ya, nggak ada. Kalau dia sekali putuskan iya, tidak, ya, kita lihat dari sini. Kelemahan Anda disatukan dengan kekuatannya, ketidaktahuan Anda dengan hikmatnya, kelemahan Anda dengan kekuatannya yang kekal. Luar biasa tidak. Kalau tidak dikabungkan begini, mana mungkin Daniel berani. Daniel juga manusia biasa, yang penuh ketakutan juga ngadepin singa, siapa sih yang berani? Ayub, Yusuf, itu mana punya keberanian kalau dia nggak mempersatukan imannya dengan hikmatnya Allah. Ya, kita baca terus. Kita tidak boleh menjadikan diri sendiri sebagai pusat dan menuruti rasa cemas dan takut apakah kita akan diselamatkan atau tidak. Semua ini memalingkan jiwa dari sumber kekuatan kita tuh. Jadi kalau takut-takut kita itu memalingkan kita dari sumber kekuatan kita. Serahkanlah pemeliharaan jiwamu kepada Allah dan percaya kepadanya. Biarkanlah diri Anda hilang di dalam Dia tuh. Kita harus hilang diri kita. Makanya Daniel itu nggak ada lagi di dalam dirinya. Jadi waktu dia masuk di dalam dapur api, kandang singa, itu bukan dirinya si Daniel lagi. Jadi tampilannya Daniel, tapi sebenarnya udah bukan dia. Buanglah semua keraguan, singkirkanlah ketakutan Anda. Katakanlah bersama Rasul Paulus, aku hidup tetapi bukan aku lagi yang sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang aku hidupi sekarang ini, aku hidup oleh iman kepada Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bersandarlah kepada Tuhan, Dia sanggup memelihara apa yang telah Anda serahkan kepadanya. Jika Anda menyerahkan diri Anda ke dalam tangannya, Dia akan membawa Anda keluar sebagai pemenang melalui Dia yang telah mengasihi Anda. Ini yang dapat Anda andalkan. Itu ya, langkah-langkah menuju Kristus 70-72 di dalam bab yang tadi juga. Ini subjudul yang lain. Ya, Dia yang melalui penebusannya sendiri telah menyediakan bagi manusia daya kekuatan moral yang tak terbatas, tidak akan gagal. Tuh, ya. Jadi Tuhan membangunkan kekuatan moral. Jadi jangan dikira kita dibiarkan begitu aja. Jadi kita ketakutan nih karena kita ngira pakai kekuatan kita. Seandainya si Daniel juga berpikir pakai kekuatannya dia, pasti gemeteran dia. Sadrak, Mesak, dan Abednego ketakutan semua, gemeter semua. Tapi karena dia percaya bahwa Tuhan akan menyediakan bagi manusia daya kekuatan moral, tidak akan gagal untuk menggunakan kekuatan ini demi kepentingan kita. Di dalam seluruh kekuatan iblis tidak ada kekuatan yang melebihi datangnya satu jiwa yang dengan kepercayaan yang sederhana menyerahkan dirinya kepada Kristus. Tuh lihat,
Itulah yang dipraktekkan oleh Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, Daud dan segala macam itu semuanya. Itu telah tunjukkan bukti ke kita. Kalau secara pribadi mereka juga penakut sama kayak kita, manusia yang lemah. Rahmat yang berlimpah telah disediakan agar jiwa yang beriman dapat dijaga dari dosa. Nah, ini janji-janji Tuhan nih. Ya, di dalam kasih Dia datang untuk menyatakan Bapa, untuk memperdamaikan manusia. Adalah geser Del. Dengan Allah untuk menjadikan manusia ciptaan baru yang diperbaharui menurut gambar Dia yang telah menciptakannya. Nah, itu lihat ya. Jadi kita bisa lihat bagaimana Tuhan menjanjikan kalau kamu mau jadi manusia baru, Tuhan ikut serta. Sekarang kita lihat masalah Petrus, ya, masalah Peter tadi. Karena bukunya aslinya bahasa Inggris. Ya, oke. Kejahatan yang menyebabkan kejatuhan Petrus dengan menyangkal Kristus pada pengadilannya telah membuktikan kehancuran ribuan orang pada masa kini. Nah, jadi kita masih mau terapkan diri kita seperti Petrus, ya. Ini tulisan ini menyadarkan kita untuk jangan terus seperti Petrus. Tidak ada yang lebih menyinggung perasaan Allah atau lebih berbahaya bagi jiwa manusia daripada yang sombong. Petrus di dalam cerita ini diceritakan sombong. Jadi tidak ada yang lebih menyinggung Tuhan itu dari hal kesombongan. Dela, boleh digeser, Del? Nah, dari kesombongan dan sikap mementingkan diri sendiri dari semua dosa, ini adalah dosa yang paling tidak ada harapan, yang paling tidak dapat disembuhkan. Kenapa? Karena kita sudah tahu orang bertobat itu harus bagaimana? Orang mau belajar itu harus bagaimana? Orang yang mau mendalami kebenaran itu bagaimana? Harus rendah hati. Orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Tapi kalau orang yang tinggi hati, yang sudah merasa lengkap, tidak butuh kebenaran tambahan lagi, mungkinkah dia akan mau memperdalam kebenaran? Tidak mungkin, karena dia udah ngerasa lengkap. Buat apa dia buka-buka lagi? Untuk apa cari-cari pondok daun, itu artinya apa? Kan? Jadi makanya dibilang ini sebuah paling hal dosa yang tidak ada harapan, yang paling tidak dapat disembuhkan. Makanya orang itu disuruh rendah hati terus-terusan. Ya, kita ingat ya, murid-murid Yesus waktu memulai 40 hari harus rendah hati. Karena rendah hati itu membuat orang itu bisa dikoreksi, bisa diperbaiki, bisa disarankan, bisa dibenahi. Kalau dia tinggi hati, dia sudah nggak mau bergerak. Kejatuhan Petrus tidak terjadi seketika, tetapi bertahap. Nah, lihat. Jadi hati-hati, kesombongan Petrus ini dipupuk sama dia. Jadi jangan kita biarkan sifat yang iri hati, dengki yang tadi itu, jangan dibiarkan terus berada di dalam diri kita. Kepercayaan diri membawanya pada keyakinan bahwa ia telah diselamatkan. Dan langkah demi langkah diambil di jalan yang menurun sampai ia dapat menjangkal dirinya. Betapapun tulusnya pertobatan, mereka tidak boleh diajar untuk mengatakan bahwa mereka telah diselamatkan. Itu jadi jangan pernah kita punya keangkuhan seperti Petrus. Saya sudah pasti selamat lah. Saya tidak mungkin jatuh. Kalau sampai seperti itu, ya, dikatakan tidak boleh diajarkan untuk mengatakan atau merasa bahwa mereka telah diselamatkan. Geser deh. Nah, itu. Ini menyesatkan. Katanya kalau kita merasa sudah diselamatkan, itu menyesatkan. Setiap orang harus diajar untuk menghargai pengharapan dan iman. Tetapi bahkan ketika kita menyerahkan diri kita kepada Kristus dan mengetahui bahwa Dia menerima kita, kita tidak berada di luar jangkauan pencobaan tuh. Jadi bukan berarti kalau kita sudah menerima Tuhan, ya menerima, terus kita berada di luar jangkauan pencobaan. Tidak, tetap aja akan ada ujian-ujian yang kita harus dapatkan. Ya, seperti tulisan yang kita bahas kemarin di buatan berbicara, pencobaan itu dari setan, bagi Tuhan itu adalah ujian. Ya, jadi kita siap harus hadapi semuanya itu. Firman Tuhan mengatakan banyak orang akan disucikan dan diputihkan dan dicobai. Hanya orang yang tahan uji yang akan menerima mahkota kehidupan. Jadi artinya jangan kita kira kalau kita menerima Tuhan tuh nggak ada ujian, itu salah besar. Ini nubuatan Daniel 12 ayat 10 udah jelas mengatakan siapa yang mau menang dia akan diuji, diputihkan dan diuji. Mereka yang menerima Kristus dan dalam keyakinan pertama mereka berkata, saya telah diselamatkan berada dalam bahaya karena mengandalkan diri mereka sendiri. Mereka kehilangan pandangan akan kelemahan mereka sendiri dan kebutuhan mereka akan kekuatan ilahi. Ya, jadi akan bahaya kalau kita udah menyatakan bahwa kita tuh pasti selamat. Banyak orang seperti Petrus jatuh dalam dosa yang paling dalam. Ya.
Kita diperingatkan karena itu barang siapa yang menyangka bahwa ia berdiri teguh, hendaklah ia berjaga-jaga supaya ia jangan jatuh. 1 Korintus 10 ayat 12. Satu-satunya keselamatan kita adalah dalam ketidakpercayaan yang terus-menerus terhadap diri sendiri dan tergantung kepada Kristus. Jangan pernah puas ya. Sama ini isinya ya. Mungkin kita lewati saja ya. Ini tutup sahabat jam berapa ya? Nah ini, kita tidak boleh beristirahat dalam kondisi puas dan berhenti membuat kemajuan. Dengan mengatakan saya sudah diselamatkan. Ketika gagasan ini dihidupkan, motif untuk berjaga-jaga, untuk berdoa, untuk berusaha dengan sungguh-sungguh, untuk terus maju ke pencapaian lebih tinggi, tidak ada lagi. Tidak ada lidah yang dikuduskan yang akan ditemukan mengucapkan kata-kata ini sampai Kristus datang. Ya, saya ulangi, tidak ada lidah yang dikuduskan yang akan ditemukan mengucapkan kata-kata ini sampai Kristus datang. Jadi jangan pernah ada di mulutnya calon-calon 144.000 mengatakan, oh saya sudah pasti diselamatkan. Itu bukan roh Allah yang memimpin. Ya, selama manusia penuh dengan kelemahan karena dari dirinya sendiri ia tidak dapat menyelamatkan jiwanya, ia tidak akan ya, berani apa dia mana tadi sih? Oh ya, tidak akan pernah berani mengatakan aku telah diselamatkan. Bukan orang yang memakai baju zirah yang dapat memegahkan diri karena ia berperang dan menang. Dia yang bertahan sampai akhir lah yang akan selamat. Nah, ya. Jadi bertahan sampai di akhir, bukan mulutnya yang membuatkan dia bisa menang. Ini pribadi ya. Lanjut. Oke, lanjut aja Del. Ini cukup panjang ya. Nah, ini kita baca yang warna merah. Kuasa kejahatan begitu diidentikan dengan sifat manusia sehingga tidak seorang pun yang dapat mengatasinya kecuali melalui persatuan dengan Kristus. Melalui persatuan ini kita menerima kuasa moral dan spiritual. Jika kita memiliki roh Kristus, kita akan menghasilkan buah kebenaran, buah yang akan menghormati dan memberkati manusia dan memuliakan Allah. Ya, kita lanjut. Nah, mereka yang berbagi penderitaan dan celaan, Kristus sekarang akan berbagi kehidupan kemuliaannya kelak. Ya, kembali lagi di sini diperlihatkan bahwa 40 hari kita akan menghadapi penderitaan dan celaan. Ya, jangan kita kira perjalanan 40 hari itu mudah-mudah saja. Kepada mereka yang telah menyatukan diri mereka dengannya, ia mengatakan, sekalipun seorang ibu melupakan anak-anaknya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihatlah, aku telah membaringkan engkau di atas telapak tanganku. Engkau senantiasa ada di hadapan. Ya, jadi ini sebagai janji bahwa tidak ada kita ditinggalkan sendirian. Jadi nggak usah khawatir. Ya, oke. Terus kita harus menghargai iman yang hidup, aktif. Keabadian iman kita adalah syarat dari persatuan kita tuh. Ya, jadi kita kembali lagi masalah iman. Persatuan dengan Kristus melalui iman yang hidup adalah kekal. Semua persatuan yang lain pasti binasa. Kristus pertama-tama memilih kita, membayar harga yang tak terhingga untuk penebusan kita. Dan oleh percaya sejati memilih Kristus sebagai yang pertama dan yang terakhir dan yang terbaik dalam segala hal, tapi persatuan ini mengorbankan sesuatu. Saya kasih warna merah, mengorbankan sesuatu. Kenapa? Karena umat Allah itu harus ada pengorbanan untuk bisa bersatu dengan Tuhan. Jadi tidak ada orang yang tidak berkorban untuk bisa bersatu dengan Tuhan. Seperti seseorang yang kaya datang ke Yesus itu. Ketika dia tanya kepada Yesus, Yesus katakan kamu cuma punya tinggal satu. Ya, jadi artinya yang lainnya dia udah beres, tinggal satu. Yaitu suruh jual semuanya, berikan kepada orang miskin. Nah, dalam hal ini dia tidak mau berkorban. Dan jawabannya Yesus tidak mau toleran. Ya, jadi ketika Tuhan tidak mau toleran dan dia juga tidak mau berkorban, akhirnya tidak ada persatuan. Ya, tidak ada persatuan. Maka jangan harap kita juga demikian. Kalau kita tidak mau berkorban seperti tadi berhenti kerja segala macam, jangan harap Tuhan mau hadir. Ini adalah sebuah persatuan yang penuh ketergantungan, yang hanya dimasuki oleh makhluk yang sombong, yang harus dimasuki oleh makhluk yang sombong. Jadi itu makhluk yang sombong seperti Petrus itu harus melakukan hal yang seperti ini. Semua orang yang membentuk persekutuan ini harus merasakan kebutuhan mereka akan darah penebusan
Kristus. Mereka harus memiliki perubahan hati. Mereka harus menundukkan kehendak mereka sendiri kepada kehendak Allah. Akan ada pergumulan yang rintangan-rintangan lahiriah dengan rintangan-rintangan lahiriah dan batiniah. Jadi ada pergumulan lahiriah dan batin. Jadi artinya ada pengorbanan barang-barang lah, rumah lah, segala macam. Harus ada pekerjaan pelepasan yang menyakitkan dan juga pekerjaan keterikatan. Jadi ada pekerjaan yang menyakitkan. Jadi jangan dianggap kita ini nanti meninggalkan semuanya itu dengan gampang-gampang, dengan enak-enak. Ada pelepasan yang menyakitkan. Sakit sebenarnya, kita harus tinggalin semuanya. Nah ini kalau ini adalah bagian daripada pengorbanan. Kesombongan, keegoisan, kesia-siaan, keduniawian, dosa dalam segala bentuknya harus dikalahkan jika kita ingin masuk dalam persatuan dengan Kristus. Alasan mengapa banyak orang menemukan kehidupan Kristen begitu menyedihkan, mengapa mereka begitu berubah-ubah adalah karena mereka mencoba melekatkan diri mereka pada Kristus tanpa terlebih dahulu melepaskan diri mereka dari berhala-berhala yang mereka cintai. Itu saya kasih warna merah. Jadi kenapa mereka tuh bisa berubah-ubah, kadang nurut, kadang enggak, terus jatuh bangun kok nggak konsisten. Jawabannya karena apa? Karena mereka belum melepaskan diri mereka dari berhala yang mereka cintai. Ya, lanjut. Setelah persatuan dengan Kristus terbentuk, persatuan itu hanya dapat dipertahankan. Nah, saya kasih warna merah. Persatuan itu bisa dipertahankan kan, di atas tuh jatuh bangun, bisa dipertahankan dengan doa yang sungguh-sungguh dan usaha yang tak kenal lelah. Kita harus melawan, kita harus menyangkal, kita harus menaklukkan diri. Jadi bagaimana caranya dipertahankan? Ya, kita sebentar lagi nih, kita sedikit lagi. Ya, bagaimana dipertahankan? Ya, nah, yaitu caranya harus melawan, menyangkal, dan menaklukkan diri. Kalau kita nggak mau melawan, menyangkal, menaklukkan diri, kita seperti cerita orang kaya itu, tidak ada mau pengorbanan, ya sudah. Jangan pernah harap ada persatuan. Ya, oke. Selanjutnya, habis ya? Nah, oke, kita baca yang paling terakhir tadi. Nah, kita lihat di sini. Melalui kasih karunia Kristus dengan keberanian, dengan iman, dengan berjaga-jaga kita dapat memperoleh kemenangan itu. Keberanian dengan iman, dengan berjaga-jaga. Lihat, jadi nyambung dengan penjelasan Victor Hutef 2 minggu yang lalu. Iman, keberanian, dan tindakan. Jadi lihat, inilah sebagai bukti bahwa roh yang memimpin Victor Hutef adalah roh yang sama yang memimpin Ellen G. White. Mungkin demikian pembelajaran kita sahabat ini tentang kekhawatiran. Jadi kita harus kembali lagi ke atas, Del, ke judulnya, Del. Kita harus hidup di dalam Kristus. Karena kita hidup di dalam Kristus, kita akan hidup dengan tenang. Jadi kekhawatiran-kekhawatiran kita ini terbukti bahwa kita ini belum hidup di dalam Kristus. Kita masih hidup di dalam manusia lama kita. Jadi kalau kita hidup di dalam Kristus, nanti akan ada kehidupan yang tenang. Oke? Semoga pembelajaran-pembelajaran ini makin hari makin menguatkan kita untuk kita mengambil tindakan. Supaya jangan terus-menerus kita menunda-nunda. Karena waktu semakin singkat. Dan tidak ada waktu yang sisa. Tidak ada satu pekerjaan sisa dari pembenahan menjadi manusia baru yang boleh tersisa di ujung 40 hari. Karena hasilnya adalah kerugian kekal. Oke, mari kita tutup sahabat